Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Christian. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manakah yang lebih efektif latihan dengan repetisi tinggi dan latihan dengan repetisi rendah. Di mana repetisi rendah ini latihan antara 6 sampai 12 repetisi. Sementara latihan dengan repetisi tinggi, latihan itu 15 repetisi sampai 20 repetisi. Nah, manakah yang lebih bagus untuk pembentukan massa otot, untuk kita menurunkan berat badan, untuk kita menaikkan berat badan? Tujuan dari latihan beban itu adalah memberikan demix untuk otot kita. Setelah kita memberikan demix untuk otot kita berharap agar massa otot di dalam tubuh kita itu bertambah. Mengenai latihan dengan repetisi tinggi dan repetisi rendah, kedua hal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah untuk memaksimalkan terjadinya kerusakan sel jaringan otot. Setelah sel jaringan otot itu rusak, itulah yang disebut dengan DOMS atau yang sering kita sebut dengan sakit yang tertunda. Kita merasakan sakit setelah kita melakukan aktivitas olahraga kita. Biasanya itu terjadi ketika contoh kita latihan hari ini, kita merasakan sakitnya besok atau di 2 hari berikutnya. Itu hasil demix dari latihan yang kita lakukan kemarin. Lalu manakah yang bagus untuk pembentukan massa otot? Apakah latihan dengan repetisi tinggi ataukah latihan dengan repetisi rendah? Menurut jurnal Bapak Hipertrofi Brad J. Schoenfeld, yang melakukan penelitian terhadap atlet melakukan gerakan elbow extensor. Gerakan elbow extensor itu adalah dari dalam keluar. Dari dalam keluar itu melatih otot tricep. Dengan repetisi rendah dan dengan repetisi tinggi, keduanya memiliki hasil yang mirip. Sama-sama bisa menambah massa otot dan meningkatkan kekuatan. Dan begitu juga ketika latihan elbow flexor. Elbow flexor itu adalah dari luar ke dalam. Ini melatih otot bicep. Dan ini juga mendapatkan hasil yang hampir sama juga. Jadi pada intinya, kita latihan dengan repetisi tinggi atau latihan dengan repetisi rendah, ini memiliki benefit yang hampir sama untuk otot kita. Menurut saya, ini kembali lagi kepada beban yang kita gunakan. Kalau beban yang kita gunakan itu ringan, kita memakai beban yang repetisi rendah, kita tidak maksimal, kita tidak mendapatkan failure ketika kita latihan. Contoh kita memakai beban yang 2 kilo. Kita latihan hanya sampai 12 itu tidak terasa. Itu sering saya sebut dengan masuk angin. Jadi kalau kita dengan beban rendah untuk mendapatkan failure, otomatis kita menaikkan repetisi kita. Kita memakai repetisi yang tinggi. Beda halnya kalau kita memakai beban yang berat. Ini antara 70-80% dari 1RM kita bebannya. Nah, di sini kita memakai beban yang 6-12 repetisi. Sehingga kalau kita ingin mencapai ke 12 repetisinya, kita sudah kesusahan. Itulah yang kita mau mencapai ke failure. Jadi pada intinya kalau kita ingin memaksimalkan demix untuk otot kita ingin merusak sel otot kita lebih parah lagi, lebih maksimal, kita latihan train to failure atau latihan sampai failure. Berarti kesimpulannya adalah kalau kita ingin menambah massa otot, kita boleh pakai latihan dengan repetisi tinggi atau latihan dengan repetisi rendah. Kalau kita memakai repetisi tinggi, otomatis bebannya lebih ringan. Kalau kita memakai repetisi yang rendah, kita pilih beban yang berat, antara 70-80% dari 1RM kita. Tapi tetap mesti hitung kebutuhan protein harian kita dan istirahat yang cukup. Otomatis nanti massa otot kalian akan bertambah. Bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan, sama juga kalian boleh pilih repetisi tinggi atau repetisi rendah. Tapi tetap hitung kalori keluar dan masuk kalian. Kalau kita ingin menurunkan berat badan, usahakan kalori yang keluar itu lebih banyak, kalori yang masuk itu lebih sedikit, atau yang disebut dengan defisit kalori, sehingga nanti turun berat badannya. Kalau yang ingin mau naik berat badan, juga boleh pilih repetisi rendah atau repetisi yang tinggi. Tinggal kamu mesti hitung kalori keluar dan kalori masuk. Kalau kita mau naikkan berat badan, otomatis kalori yang masuk akan lebih besar dibanding kalori yang keluar. Ini disebut dengan surplus kalori, sehingga nanti terjadilah penambahan berat badan. Jadi kesimpulannya di situ, semoga video ini bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk bantu like dan share kalau video ini bermanfaat. Terima kasih, salam.